Kader PDIP, lagi-lagi kader PDIP, tak henti-hentinya, tak ada bosan-bosannya buat nyerang Mas Gibran. Kali ini mereka dari PDIP sok ngatur wapres dan beberapa menteri buat segera pindah ke IKN. Itu kan ranahnya presiden. Apalagi kan Mas Gibran telah terbuka mengatakan siap ditugaskan, ditempatkan di mana saja, asalkan itu sudah turun instruksi dari Presiden Prabowo. Ada apa? Kenapa? Kecewa, gegara IKN enggak mangkrak, atau apa motif di balik ini semua? Mari kita tonton videonya, teman-teman. Ini dia. Wakil Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi, sana dong tinggal. Uang negara itu barang. Pak Basuki apa adanya itu barang. Ya, saya tahu Bapak sudah punya banyak beban, tapi saya berharap Pak, supaya gedung-gedung itu tidak rusak. Oke. Dana maintenance terbuang, kenapa tidak digunakan? Kalau tidak ada instansi pemerintah pusat yang mau menggunakan, mungkin ada yang lain mau menggunakan. Mungkin satu dirjen dalam 1 bulan bergiliran pakai Mendagri Pak di sana. Why not? Atau wakil presiden, teman saya dari Gerindra. Dari dulu saya minta itu. Wakil presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi, sana dong tinggal. Uang negara itu barang. Waduh. Jangan keenakan di Jakarta. Oke. Kasihan pada stres Pak, saya mau cerita di sini Pak Basuki, tapi udahlah, saya Bapak udah banyak beban, nggak usah saya tambahin. Ya, bagaimana kita memanfaatkan itu Pak? Tolonglah diskusi dengan Pak Presiden, dengan menteri-menteri yang ada, supaya kita utilisasi Pak. Jahat kita sama rakyat, barang berdiri nggak digunakan, uang dibakar untuk maintenance. Bukan dosa Bapak, dosa orang lain. Tapi persoalan kita sekarang bagaimana kita memanfaatkan itu Pak. Kalau orang Jakarta ini nggak ada yang memanfaatkan Pak, enggak, Kaltim silakan. Kalau ada yang mau. Gimana manfaatkan itu? Itu mungkin pertanyaan dari saya. Untuk bangun lebih jauh, saya kira kita harus realistis. Ya, pada saat ini. Dari dulu juga kami berkata itu program 20-30 tahun seperti negara-negara lain. Bukan program. Aduh. Setelah mendengarkan pernyataan dari kader PDIP ini, Deddy Sitorus, pendapat kalian gimana, teman-teman? Kenapa cuma wakil presiden yang disebut? Oke, itu pertama ya. Poin pertama, teman-teman. Kenapa nggak nyebutin presiden? Kenapa nggak dulu nyebutin Presiden Prabowo, ayolah tempati IKN. Baru nanti menyebutkan, ayolah wakil presiden tempati dan gunakan istana yang ada di IKN tersebut. Apa teman-teman? Motifnya di balik ini semua. Padahal kalau kita lihat di beberapa pengakuan daripada Mas Gibran, dia mengatakan siap ditempatkan di mana saja. Di IKN pun siap. Bahkan ini ada kabar terbaru. Kalau sudah ada persiapan dari Mas Gibran, stafnya sudah dipersiapkan untuk menempati istana wakil presiden di IKN sana. Tanpa harus menunggu instruksi dari kader PDIP ini. Atau gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Silakan tuliskan komentar kalian teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah. Hari ini Komisi 2 DPR RI rapat dengan Kepala Otorita IKN, Pak Basuki Hadi Mulyono. Ya. Salah satu yang dibahas dalam rapat ini adalah soal kira-kira kapan pejabat-pejabat penting dan petinggi-petinggi negara pindah ke IKN dan segera memulai aktivitas di sana. Betul. Salah satu anggota DPR Komisi 2, Bung Deddy Sitorus, mengungkapkan secara terbuka, apapun judulnya, IKN memang harus segera difungsikan sebagai salah satu pusat pemerintahan di Indonesia karena telah menelan begitu banyak anggaran negara. Jadi Sitorus mengungkapkan sejumlah pihak yang harus segera pindah ke IKN, menyebut Wapres, menyebut sejumlah menteri, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi, dan seterusnya yang menurut Bung Deddy Sitorus sangat layak untuk pindah di sana. Jikapun wakil presiden, jikapun sejumlah menteri,
tidak mau untuk pindah ke IKN. Kata Bung Deddy Sitorus, ya harus ada orang yang menempati di sana. Mungkin selevel dirjen dan seterusnya dan seterusnya. Yang penting IKN yang sudah hampir 100% pembangunan infrastrukturnya itu tidak nganggur dan tidak mubazir. Saya kira ini menjadi sesuatu yang menarik karena apapun judulnya, IKN sudah jalan, infrastrukturnya sudah hampir 100%, dan bahkan kalau kita melihat liburan-liburan kemarin tuh, misalnya liburan Nataru itu kan puluhan ribu orang berduyun-duyun datang ke IKN, jadi dan tempat wisata. Liburan Lebaran kemarin juga ratusan ribu masyarakat dan wisatawan datang ke IKN. Ya, bagi saya ini adalah satu sinyalmen sebenarnya. Betul. Betapa IKN itu apapun judulnya harus dijadikan sebagai salah satu pusat pemerintahan di mana pejabat-pejabat penting dan petinggi-petinggi negara sudah mulai harus ada yang ngantor di sana. Semua infrastrukturnya sudah terpenuhi, antusiasme masyarakat wisatawan sudah memberikan dukungan total ke IKN. Lalu apalagi yang layak untuk ditunggu? Bukankah IKN itu adalah proyek masa depan dan diikhtiarkan untuk memberikan keadilan ekonomi yang tidak hanya berpusat di Jawa? Tinggal kita tunggu. Kira-kira siapa pejabat negara yang siap berkantor di IKN? Sayang loh, ini ratusan miliar dan bahkan hampir beberapa puluh triliun duit negara yang sudah dianggarkan untuk membuat IKN. Kita tunggu. Mari kita tunggu memang teman-teman, siapa saja yang memang nanti akan berkantor atau menempati IKN. Dan memang itu sudah hal wajar sebenarnya. Dan itu sudah diperhitungkan dan sudah dipersiapkan memang untuk pindah ke sana. Kalau bisa ya DPR juga ikutan di sana. Kalau kata Deddy Sitorus, jangan enak-enakan terus di Jakarta, harus pindah ke IKN juga. Dengan DPR harus pindah ke IKN. Kalau menyuruh Mas Gibran mah, itu masalah gampang. Dia itu sudah siap sedia ditempatkan di mana saja. Biarpun dia yang pertama kali berkantor di IKN gak masalah bagi dia. Dia secara terbuka menunggu instruksi putusan dari Presiden Prabowo kalau memang harus berkantor di Istana Wapres di IKN. Atau gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Komen-komen di bawah teman-teman. Oh, ini bisa, karena gedungnya sudah jadi. Kan? Tadi kan di akhir juga disinggung bahwa katanya Mas Wapres mau berkantor di mana? Ya, itu saya kira baru bocoran, baru rencana, baru persiapan. Dan kalau saya dari rumah saya sekarang di sana, ya, jadi saya sih berharap itu terjadi, akan ada, beliau benar-benar akan berkantor. Harapan saya. Bisa dimulai kira-kira tahun berapa Wapres bilang? Oh, ini bisa, karena gedungnya sudah jadi. Nah, sudah jadi. Ya, sudah furniture-nya juga yang sementara juga sudah. Berarti staf-staf Wapres sudah persiapan. Ada beberapa dari sini. Nah, semua sudah siap teman-teman. Nah, mana tuh suara-suara dari oposisi yang meragukan soal IKN? Katanya sehabis Pak Jokowi turun menyelesaikan masa jabatannya, maka IKN akan mangkrak, nggak dilanjutkan. Ini pengakuan dari Pak Abbas. Itu hampir 100% udah selesai. Dan di sini ditegaskan udah siap ditempati kok. Ini persiapan. Tunggu saja, sabar dikit. Kenapa buru-buru banget? Apalagi yang disebutin Deddy Sitorus, cuma Mas Gibran, ya kelihatan sekali. Nyerangnya ini, kelihatan sekali teman-teman. IKN termasuk kita bahas, ya menurut saya yang nggak boleh lari dari situ, itu juga demikian. Apa sih salahnya membangun kota, ya? Orang konglomerat kayak bikin kota, masa negara nggak boleh bangun kota? Betul. Letakkanlah IKN itu dalam tangga kita dalam 100 tahun 2045 nanti. Kita perlu wajah baru, kita perlu perspektif baru. Indonesia ini belum punya kota yang melambangkan dan meringkas negara yang rumit ini gitu. Orang kalau pergi ke Australia, pergi ke Canberra, seluruh cerita tentang Australia ada di sana. Orang pergi ke Washington DC, seluruh cerita tentang Indonesia ada di sana. Tentang Amerika. Nah, kita itu mau kemana? Untuk menjelaskan Indonesia. Jadi menurut saya paling tidak tugas IKN itu sebagai diorama bagi Indonesia
untuk mengembalikan memori kolektif kita sebagai bangsa, ada fungsinya. Nggak usah kita, ini udah selesai investasinya, udah ratusan triliun, masa disesali terus-menerus. Ya, kita mesti melihat ke depan, dan saya percaya apa yang ada ini, kita sebagai partai yang berideologi rekonsiliasi, saya kira harus bisa melihat kebaikan dari semua pemimpin. Kita nggak mau terjebak kepada memaki-maki masa lalu sehingga kita gelap masa depannya. Nah, ini penuturan dari Fahri Hamzah mengenai IKN, di mana selama beberapa waktu atau beberapa tahun belakangan, hal ini menjadi polemik. Dan tak jarang dari oposisi terus menyerang keputusan Bapak Jokowi waktu itu yang memindahkan ibu kota negara ke IKN. Nah, sekarang terlihat bagaimana megahnya IKN. Selamat datang di masa depan Indonesia. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian. Bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana presiden. Bukan itu. Bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke Nusantara. Juga bukan itu. Bukan itu. Bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan. Tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar, berani punya agenda besar, dan ini untuk kemajuan negara. Nah, ini dia teman-teman. Dari penuturan Bapak Jokowi, selamat datang di masa depan Indonesia, kota Nusantara. Sewaktu itu kan Bapak Jokowi mengatakan ini bukan sekedar memindahkan fisik daripada kantor atau gedung ataupun istana, tetapi ada agenda, ada tujuan besar di balik itu semua. Nah, kalau kita melihat sekarang bagaimana megahnya, bagaimana realita IKN. Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus. Ya, yang jelas ini, saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana saja. Di Papua, di IKN, kami menunggu perintah presiden. Dan sebagai pembantu presiden harus siap. Dan kalau saya kemarin kan udah minggu lalu udah saya tegaskan ya, saya bisa berkantor di mana saja karena saya lebih sering di lapangan memastikan program-program visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik. Nah, ini pengakuan dari Mas Gibran, siap ditempatkan, siap ditugaskan di mana saja sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo. Termasuk ini di IKN, tanpa perlu ada intervensi dari pihak manapun, nggak perlu. Nah, itu dia. Gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian atas apa yang barusan saja kita bahas ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah ini. Mari kita ramaikan bersama